Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi Shalom. Boleh lihat tangan yang bersuka cita pagi hari, mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh berada di akhir bulan Maret Bapak Ibu Saudara. Semua karena penyertaan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu, buat kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan kami masih boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kami dalam keadaan yang baik Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan setiap kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau melawat setiap kami yang datang Tuhan. Dan biarlah di tempat ini nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jamah aku rindu hadirat-Mu. Mari sekali lagi katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami.
kita pagi hari ini, amin saudara. Saudara siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wajah-wajah bersukacita. Haleluya. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Amin. Amin. Bye.
terjadi tempat ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Saya mengundang anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga hadir dan memberkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu di tengah anak-anak ini sehingga mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar, memberikan hikmat, berikan kasih kesabaran untuk mendidik anak-anak ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita.
saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Amin. Kami buka hati kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kita angkat pujian ini, berkaryalah Roh Kudus di sini. Kita persiapkan hati kita untuk lebih sungguh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Buka hatimu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Katakan berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah, berkaryalah dengan kuasa. Sekali lagi berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Benar Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan nama kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama. Katakan ubahlah kami. Kami rindu diubahkan kami baru. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa. Jadikan kami sama. Lebih sungguh katakan ubahlah. Berubah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti. Jadikan kami Tuhan. Jadikan kami sama seperti. Sekali lagi katakan jadikan kami. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kita berkata kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami seluruh jemaat-Mu Tuhan datang bersyukur, datang bertelur kepadamu. Kami rindu diubahkan jadi baru Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Jamalah kami ya Roh Kudus, berkaryalah bagi kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami buka hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tema kita untuk firman Tuhan pagi hari ini yaitu siap diproses dan dibentuk. Kenapa saya katakan kita orang-orang yang percaya siap diproses dan dibentuk Tuhan? Supaya apa? Kita menjadi sama seperti Kristus, untuk mempersiapkan hidup kita, diri kita menjadi mempelai Kristus, supaya hidup kita menjadi dewasa rohani. Orang yang tidak dewasa rohani adalah orang yang akan tertinggal di saat kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya, imannya masih kanak-kanak.
Dia belum dewasa. Sehingga apa? Hidupnya akan masuk ke dalam proses kehidupan yang namanya penganiayaan antikris. Jadi nanti saya akan menceritakan berita-berita, bahkan situasi keadaan dunia sekarang ada dalam firman Tuhan, ada. Jadi jangan kita lalai di dalam mengikut Tuhan. Kita harus tetap setia di dalam Tuhan, karena pada saatnya nanti kita baru menyesal, tidak ada gunanya. Makanya kita harus belajar, kita mau siap di proses, kita mau dibentuk. Kalau kita tidak siap dibentuk di proses Tuhan, maka hidup kita akan menjadi milik kuasa gelap. Nah, kita akan baca firman Tuhan dulu di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 8. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan. Ada di layar monitor juga. Kita mulai dari ayat yang pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ayat yang kedua. Pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel, untuk membentuk sebuah bejana. Ini peristiwa kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu melanggar perintah Tuhan, yang merupakan umat pilihan Tuhan, tapi dia melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Makanya semua apa yang dia perbuat oleh bangsa Israel, Tuhan tidak berkenan. Makanya dia mengutus Yeremia supaya melihat apa peristiwa itu. Kejadian-kejadian bagaimana tukang priuk itu membentuk sebuah bejana yang telah rusak, dibentuk lagi. Bangsa Israel boleh diubahkan Tuhan kalau dia datang bertobat dan menyesal di hadapan Tuhan, sehingga malapetaka tidak akan menimpa bangsa Israel. Makanya Yeremia diutus untuk melihat apa yang terjadi. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita adalah bangsa Israel yang dibaharui oleh Tuhan, tapi keadaan kehidupan kita sangat rusak. Kejahatan perbuatan kita di hadapan orang baik, tapi kita tidak tahu. Yang tahu Tuhan, bagaimana bejatnya kita, kelakuan kita, pelanggaran kita. Tapi Tuhan mau kita datang bertobat di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita jangan dibinasakan. Kita ini adalah orang percaya, orang yang harus benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah rusak, kita sudah menurut orang najis, kotor, hina karena kesalahan pelanggaran kita, kita harus datang di hadapan Tuhan segera. Sebelum ketentuan hukuman Tuhan itu berlaku atas diri kita. Kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, yang ada apa? Cuma pengadilan dari Allah. Apakah kita masuk ke dalam kerajaan api neraka atau ke dalam kerajaan surga? Kita ini selalu diingat, orang yang tidak diproses hidupnya, maka imannya akan selalu gugur, imannya akan selalu kalah. Oleh apa? Oleh keadaan dunia. Banyak anak-anak Tuhan statusnya Kristen, orang percaya, tetapi pada saat mengalami satu pencobaan, ujian di dalam hidupnya, dia jatuh gagal. Kenapa? Karena tidak mau diproses oleh Tuhan. Orang yang mau diproses oleh Tuhan adalah orang yang diubahkan. Segala kedagingan akan diubahkan. Nah, nanti saya akan
bagaimana caranya supaya kita itu diubahkan. Kenapa? Kalau kita diproses diubahkan Tuhan, berarti kita ini sudah dipersiapkan. Untuk apa? Menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Banyak orang berkata, wah kapan ya datangnya Tuhan? Kapannya ini? Yang menjadi pertanyaan diri kita, apakah sudah siap atau belum? Selama masih ada waktu dan kesempatan, itulah kita diproses supaya menjadi sempurna. Sia-sialah kita statusnya orang Kristen, orang percaya yang sudah diselamatkan, tetapi kita hidup dalam kebinasaan karena kita tidak mau diproses kedagingan kita. Yang menghambat kita dekat sama Tuhan adalah kehidupan daging. Apa itu kehidupan daging? Kita coba baca di dalam Galatia 5 ayat 19. Baca dulu Galatia 5 ayat 19. Perbuatan yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa? Orang-orang yang melakukan kehidupan duniawi, sadar atau tidak sadar, dia akan mengalami hal ini. Kenapa? Karena itulah ketentuan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus terhindar dari hal-hal ini. Kadang orang berkata, bagaimana saya ini Tuhan bergaul dengan mereka, bagaimana Tuhan diberikan kekuatan kuasa, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itulah yang berkuasa, yang selalu mengingatkan, jangan kamu lakukan, jangan kamu ini. Bagaimana kita mau mendengar kalau kita tidak baca firman, kita tidak selalu berdoa, tidak datang beribadah, kita tidak peka dengan kuasa Roh Kudus. Makanya kita ini orang pilihan, makanya kita dipisahkan dari dunia. Olehnya itu kita harus selalu belajar setia dan taat kalau engkau mau sungguh-sungguh masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita itu jangan selalu bermalas-malasan, jangan selalu kita merasa oh gampang Ji, oh nanti nih ada di waktu. Tapi kalau Tuhan berkata hari ini, malam ini nyawamu aku ambil, apa yang kamu bisa perbuat? Saya juga selalu merasakan itu Bapak Ibu. Di saat saya berdoa, tiba-tiba kok kenapa saya merasakan ada perubahan. Maksudnya dalam hadirat Tuhan itu saya melihat bagaimana orang-orang yang hidupnya masih ada, tapi sudah berada dalam lorong-lorong kegelapan. Saya juga selalu berdoa bahwa jemaat kita jangan satu orang pun tertinggal. Itulah kita hidup saling mendoakan, saling menasehati, saling mengingatkan, supaya kita jangan masuk ke dalam kerajaan dunia, yaitu api neraka. Bapak Ibu tahu, hari-hari terakhir kita sudah tahu kan bagaimana peperangan yang selalu silih berganti dan tidak akan berkesudahan. Akibatnya apa? Perekonomian global bermasalah. Orang saja di satu negara berduyun-duyun bagaimana untuk mengantri BBM sampai berkelahi. Kalau kita lihat di berita di India, negara India bagaimana? Kita masih diberikan apa yang namanya perlindungan karena masih ada anak-anak Tuhan berdoa untuk bangsa ini. Ada anak-anak Tuhan berdoa bagi sekitar kita, gereja kita. Makanya bersyukurlah. Tapi pada saat waktunya Tuhan, apapun yang kita perbuat itu sudah tidak akan terbendung lagi. Kenapa? Karena
Karena umat pilihan Tuhan sudah terangkat di surga. Dan orang-orang yang tidak setia, yang tidak percaya akan masuk ke dalam penganiayaan antikris. Waktu-waktu terakhir, makanya saya 1 minggu ini saya belajar, saya melihat bagaimana kondisi global. Sampai saya baca di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16. Coba kita baca dulu. Di negara Eropa bagian lain, bahkan juga sudah mulai ada di Indonesia, tanpa kita sadari apa yang dikatakan chip, yaitu barcode di tangan kanan, ditaruh di sini dan di dahi. Jadi orang tidak ada lagi masalah keuangan, laporan keuangan, dia sudah tertanam di situ. Jadi kalau kita berbelanja, kita tinggal tempelkan, bebas. Kita datang, kita beli apa semuanya, itu akan terjadi. Dan saya sempat baca berita ini, banyak peristiwa-peristiwa itu akan setiap hari di bagian bumi lain sampai tahun 2023. Bagaimana, yaitu tatanan global ekonomi, sistem yang dipakai nanti itu menjadi satu. Jadi orang-orang yang besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, kalau berbelanja harus pakai barcode itu. Kalau tidak, dia tidak bisa berbelanja. Sama dengan kita selalu. Makanya uang yang sekarang ini itu kebanyakan pakai uang digital. Itu salah satu cara. Nanti dengan sendirinya akan hilang namanya uang tunai kita. Jadi pakai seperti sekarang kris. Saya saja kemarin pergi di tempat cuci mobil, namanya saya jarang buka-buka yang namanya itu untuk bayar digital. Cuma istri saya yang selalu itu, saya selalu bawa uang tunai sesuai kebutuhan. Pada saat saya mau bayar untuk sewa hasil kebersihan mobil, Pak, ada barcode-nya untuk ini kris OVO kah? Sudah tidak ada. Saya orang jarang begitu. Saya bilang ini saja. Baru saya teringat, wah, berarti ini sudah waktunya mereka membentuk. Dan kalau Bapak Ibu sudah memiliki cap tanda 66 itu ada di tangan kanan atau di dahi, maka Anda akan dikuasai yang namanya antikris. Satu saat nanti kehidupan manusia akan terkontrol dengan satu ini. Sehingga apa? Kita mau berjalan kemana terdeteksi. Sama dengan kalau kita Google Map, biasa kita posisi di mana, tempatnya di mana, lagi bikin apa-apa ini, semuanya nanti akan menyatu. Tanpa kita sadari hal demikian. Saya sempat baca juga, nanti Bapak Ibu baca itu bagaimana teori konspirasi, NWF, digital, currency, elit global, semua itu ada. Yang nanti mereka pakar-pakar ekonomi yang penguasa-penguasa ini akan menyatu. Dan kita orang-orang yang tidak diproses Tuhan, yang tidak mau dibentuk Tuhan mulai saat ini, akan ketinggalan dan masuk ke dalam peristiwa ini. Tetapi orang yang sungguh-sungguh, dia akan terangkat. Kalau Anda baca di kitab Wahyu, makanya Bapak Ibu harus belajar selalu firman Tuhan. Jangan cuma mendengar, tapi boleh merasakan sendiri, boleh melihat sendiri bagaimana firman Tuhan itu. Jangan kita hanya pendengar saja, tapi kita harus pelaku. Yaitu bagaimana kita selalu membaca firman Tuhan supaya kita jangan ketinggalan. Kalau Anda diproses Tuhan, berarti Anda belajar dewasa rohani. Anda belajar dituntun Roh Kudus. Supaya apa? Anda jangan tertinggal di bumi ini. Kita ini hanya sementara, tapi kekekalan itu, waduh, luar biasa Bapak Ibu. Saya juga kasih tahu pemuda remaja di youth kemarin.
Kamu tinggal di kerajaan sorga. Sangat berbeda kau masuk di hotel mewah. Lantainya saja dari emas murni, dindingnya saja dari mutiara. Ada kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia, jangan berharap dengan kerajaan surga itu. Makanya kita harus selalu datang di hadapan Tuhan. Mau diproses, dibentuk. Kenapa kita penting diproses? Karena kedagingan kita ini selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Hawa nafsu kita ini selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makanya supaya kita punya tubuh jiwa kita dikuasai oleh Roh Kudus, makanya kita harus baca firman Tuhan, adalah hikmat Allah. Jangan kita sekali-sekali, wah gampang Ji, waktu banyak Ji, jangan mikir ini. Kita sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mengambil bagian waktu untuk Tuhan. Bagaimana kita mengenal orang-orang dunia adalah Roh Kudus. Ada penolong sejati, Allah kita, yang senantiasa memimpin menolong kita. Tapi kadang kita tidak memahaminya. Tapi berbahagialah orang yang mau diproses, dibentuk supaya menjadi murni dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi kita semua yang hadir di tempat ini, mulailah kita siap diproses, siap dibentuk oleh Tuhan, supaya kehidupan kedagingan kita berubah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperlengkapi diri kita menjadi terang dan garam dunia. Amin. Hal-hal yang sederhana itu sangat bermanfaat, menjadi kuasa kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bangun mezbamu, bangun kehidupanmu mulai dari dirimu sendiri. Bagi keluargamu, istri, anak, mantu, cucu, selalu diingatkan, hai datang ke gereja, jangan lupa berdoa, jangan lupa bersekutu. Masakan kita naik ke dalam kerajaan surga, orang tua kita, saudara kita ada di bawah lautan api. Apakah kita tidak menyesal? Kita harus saling mengingatkan. Saya juga begitu Bapak Ibu. Selalu saya ingatkan keluarga, selalu saya ingatkan teman-teman saya selalu WA. Bersyukurlah kalau kita WA, kita baca, kita berdoa bagi mereka juga supaya pemberitaan firman. Hal yang terkecil, kalau kita memberikan firman Tuhan di dalam WA kita. Hal yang terkecil kalau kita memberikan firman Tuhan di dalam Facebook kita, Instagram kita, untuk menguatkan orang-orang yang tidak percaya. Supaya apa? Mereka diselamatkan, supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaan sekarang kita adalah, bagaimana agar kita dapat bertahan dan kuat melewati proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dibentuk menjadi baru, supaya kita mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Kadang kita bilang, aduh sakitnya saya diproses Tuhan, aduh bagaimana saya ini, saya tidak kuat lagi Tuhan. Kenapa? Karena pikiran hati kita, jiwa kita itu hanya mengandalkan kekuatan kita. Saya katakan tadi bahwa roh yang ada dalam diri kita adalah berkuasa lebih daripada yang ada di dunia ini. Amin. Kita harus tahu bahwa kita ini memiliki Allah yang hidup di dalam kita. Makanya kita selalu berdoa, kita selalu berkata, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus tolong saya mau ke gereja, lindungi saya. Semuanya itu kita selalu lakukan, selalu kita jalani bersama dengan Tuhan. Nah, ada 3 poin yang saya mau sampaikan supaya kita sanggup di dalam prosesnya Tuhan. Karena kita semua ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Jangan keselamatan itu hilang dan nama kita tidak tercatat lagi dalam kitab kehidupan. Rugi besar. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa bertahan dalam proses kehidupan? Kita baca di dalam Matius 3 ayat 8
dan 10. Marah. Berubah marah itu menjadi kebaikan. Bagaimana hidup kita bersukacita. Dan orang melihat, wah, Pak David ini dulu suka marah luar biasa. Sekarang kok berubah ya? Orang merasa senang, menjadi berkat. Akhirnya dia datang kepada kita. Kalau orang yang suka marah, orang akan menyingkir, tidak mau dekat-dekat. Nanti kena batunya. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Kalau Anda tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, apa yang terjadi? Ayat yang 10. Muda Tuhan, saya belum berkeluarga, saya belum berhasil, saya belum menyelesaikan. Terlambat. Penyesalan itu terlambat. Pak Gembala, jangan lupa ke gereja. Ayo semuanya ikut ke gereja. Oh Tuhan, jangan dulu, masih ada kegiatan, aktivitas saya. Begitu juga biasa saya suka Smyrna di grup ya. Saya tidak centang, tapi saya baca. Maksudnya apa? Itu satu hal yang sederhana. Untuk apa? Menguatkan setiap orang yang membacanya. Saya juga harus melakukannya. Saya ada di Facebook juga. Setiap minggu saya beritakan apa yang ada yang Tuhan katakan. Saya harus ceritakan kepada orang yang membacanya, supaya dia bertumbuh, berakar, berbuah, dan jangan terhilang di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Penting, sangat penting. Supaya apa? Kita jangan terhilang dari hadapan Tuhan, tapi kita harus bersama-sama Kristus masuk ke dalam kerajaannya. Mulailah dengan apa? Hal yang sederhana, Bapak Ibu. Selalu berdoa. Saya selalu tekankan, jangan lupa berdoa. Itu nafas kehidupan orang percaya, berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Baca firman. Pentingnya baca firman, itu adalah surat Kristus, isi hati Tuhan, supaya engkau dituntunnya, engkau diberkatinya, karena banyak janji Tuhan. Banyak petunjuk Tuhan yang harus kita jalani untuk kita memiliki mahkota kehidupan. Janganlah kita lalai di dalam ibadah persekutuan kita, karena ibadah mengandung janji, baik untuk hidup kita saat ini maupun di masa depan. Tapi ingat saja, kalau kita melalaikan semua ini sesuai dengan perintah firman Tuhan, jangan berharap kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan sudah tetapkan orang-orang yang setia dan taat itu akan memiliki hak waris kerajaan surga. Kita ini semua yang hadir ini adalah ahli waris kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Makanya kita bersyukur, bersukacita memiliki Allah penyelamat kita. Sukacita itu kita selalu ungkapkan di dalam doa kita, di dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita. Berterima kasih kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih setia Tuhan. Mungkin kita masih lemah, tapi masih diberikan kekuatan. Bersyukurlah. Mungkin kita masih merasakan sakit, tapi karena ada kekuatan sukacita kita datang di hadapan Tuhan. Bersyukurlah, karena Anda masih diberikan kehidupan untuk bertemu keluarga, orang-orang yang Kau kasihi. Jangan kita selalu bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Akhirnya apa? Ditelan oleh tanah, masuk ke dalam bumi, dimusnahkan karena suka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan mana, Tuhan sudah memberikan burung puyuh. Tuhan selalu berada dalam tiang awan, tiang api untuk melindungi. Kasut yang dipakai tidak pernah rusak. Bukankah itu ucapan syukur? Tapi selalu bersungut-sungut. Kita juga selalu bersungut-sungut. Tuhan, kenapa saya berkekurangan? Tuhan, kenapa hidupku begini? Kenapa itu? Sebenarnya itu proses pembentukan supaya kuat iman kita. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantah-bantahan, karena Anda ini sudah melewati proses. Sementara di proses, untuk apa? Kehidupanmu supaya kuat imanmu, jangan gugur. Karena firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan yang baru. Tapi
Tapi saat engkau melewati proses itu, engkau sudah kuat, maka berbahagia. Engkau akan menerima apa yang engkau rindukan. Yang kedua, Wahyu pasal 3 ayat 19. Kalau kita ditegur Tuhan, kita dihajar Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena dalam firman Tuhan, coba kita baca Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 8, dihajar Tuhan. Kalau kita tidak ditegur Tuhan, kita bukan milik Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak ditegur Tuhan, tidak dihajar Tuhan, kita adalah anak-anak gampang. Kalau kita ditegur, kita dinasihati, berarti kita dikasihi Allah supaya kita tidak binasa, Bapak Ibu. Biasanya teguran itu karena pelanggaran kita sendiri, bayar harga. Kita melakukan kesalahan dosa yang kita perbuat, kita harus bayar harga. Tapi Tuhan turut campur tangan supaya engkau menyelesaikan semuanya itu, supaya engkau jangan binasa. Makanya bersyukurlah setiap orang dihajar Tuhan, dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Berarti Anda adalah milik Tuhan. Engkau diubahkan supaya dewasa rohani sebagai mempelai Kristus, mempersiapkan dirimu untuk menyongsong Dia. Berarti kita harus bersyukur, Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita kalau kita mengalami masalah hidup, persoalan hidup, kita tidak datang kepada Tuhan. Makanya kita sering mengeluh, sering mengomel, sering menggerutu, sering bersungut-sungut. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, ada masalah, dia duduk diam, berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, supaya saya bisa melalui dan saya bisa keluar sebagai pemenang. Setiap orang pasti mengalami masalah. Tidak ada orang yang tidak mengalami masalah. Tetapi bodohnya dia kalau dia memikul sendiri. Bodohnya dia kalau dia pikirkan sendiri. Karena kita ada penolong, ada kekuatan, yaitu apa? Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru. Orang-orang percaya, orang Kristen, ada masalah, duduk diam, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Ada firman Tuhan berkata demikian. Tapi kadang kita mau memikul sendiri, Tuhan, kenapa beratnya, kenapa ini Tuhan, sampai saat ini saya belum menyelesaikannya Tuhan. Padahal ada janji Tuhan, ada jawaban Tuhan. Tapi kita mau pikul sendiri, sampai stres, sampai sakit, masuk rumah sakit. Saya juga pernah mengalami. Pernah Bapak Ibu. Kalau saya tidak memberikan kesaksian, saya tidak mengalami, percuma saya bersaksi. Mungkin Bapak Ibu pernah sakit, tapi yang lebih fatal, rambut kalau sudah dipegang sakitnya luar biasa. Dipegang sedikit, aduh luar biasa sakitnya sekali. Saya pernah mengalami hal itu karena bebannya pergumulan yang harus saya hadapi. Situasi pekerjaan, sampai saya berteriak, Tuhan kenapa saya begini? Di saat saya berteriak, saya pegang sakit lagi. Tuhan berkata, serahkanlah. Kadang kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu membebani. Tuhan sudah katakan, serahkanlah. Masuk dalam proses Tuhan. Setelah saya mengalami demikian, saya berdoa tengah malam, pagi sembuh. Saya menangis, Tuhan, poin ini. Tuhan, poin ini. Tuhan, ini Tuhan. Tuhan, ini semuanya. Saya memuji menyembah Tuhan. Saya tidak tahu jam berapa. Saya tidur pagi. Saya rasa lega. Saya bersyukur. Semuanya Tuhan selesaikan. Mujizat terjadi pada saat kita bertobat. Mujizat terjadi pada saat kita merelakan diri kita.
di hadapan Tuhan. Mujizat terjadi pada saat kita datang di hadapan Tuhan mau dibentuk, dan semua diselesaikan. Dan saya bersyukur waktu itu segala sakit penyakit, saya punya jantung juga, sedikit-sedikit ada telepon owner, David, bagaimana wilayah Indonesia Timur, bagaimana Makassar, kenapa tidak diselesaikan? Semua ini banyak yang bermasalah. Karena saya menganggap diri bisa, mampu. Tapi apa yang terjadi? Semuanya itu sia-sia. Akhirnya saya menyelesaikan semuanya itu. Kemurahan Tuhan. Dan Tuhan bertindak. Dan yang terakhir, 2 Timotius 1 ayat 14. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 14. 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa sih harta yang terindah di dalam hidup kita? Keselamatan yang Tuhan berikan, salah satunya harta yang terindah. Jaga supaya kamu jangan jatuh masuk ke dalam kebinasaan, supaya namamu jangan terhapus dalam kitab kehidupan. Harta yang terindah adalah tubuhmu. Kamu jaga, kamu rawat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kita punya hawa nafsu kedagingan. Karena banyak orang yang merawat tubuhnya sampai puluhan juta, ratusan juta, sampai ke luar negeri. Tapi dia tidak tahu umurnya cuma sampai seberapa. Tapi kalau hidupnya, uangnya dipergunakan menabur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukankah itu hartanya di surga sudah ada? Nengat dan karat tidak merusakkannya. Amin. Apapun banyak hartamu, pergunakanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk hidupmu, untuk masa depanmu. Banyak orang mempergunakan berfoya-foya. Dia tidak mulai menabur untuk masa depannya, untuk kehidupan kekalnya. Dia habiskan untuk dirinya sendiri. Pada saat dia mati, apa yang dia harus bawa? Tidak ada sama sekali. Tuhan memberkati kita. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Menaburlah untuk Tuhan, untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu, untuk kekekalanmu. Harta benda kita rubah, kita miliki. Tubuh, jiwa, roh kita, harta benda kita miliki. Kita persiapkanlah itu untuk hidupmu kelak, untuk kehidupanmu, rumah tanggamu, dan engkau jadi berkat. Pada saat kedatangan Tuhan, pada saat engkau dijemput, Tuhan sendiri atau malaikat Tuhan, engkau akan bersuka cita, bersyukur. Kenapa? Karena engkau sudah memiliki harta yang di surga. Amin. Makanya siap dibentuk Tuhan, supaya Anda mulia, berharga di matanya, supaya Anda diproses, dibentuk supaya dewasa rohani, bukan anak-anak. Kalau anak-anak tidak bisa bersanding dengan pengantin pria. Tidak ada saya dengar cerita anak-anak yang kecil menikah dengan orang yang dewasa dengan dewasa, itu baru klop. Makanya kita di sini jangan kita jauh dari Tuhan, siap dibentuk, diproses. Apapun proses yang Tuhan berikan, serahkan sama Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang sanggup engkau lakukan, dan engkau akan diberikan jalan keluar. Itu jadi firman Tuhan yang sederhana. Jangan kita pikul, jangan kita pikirkan, jangan kita angkat berat. Bodohnya kita di situ. Kita selalu setiap hari pikirkan, bangun pagi pikirkan lagi, bangun. Karena saya sudah mengalami hal demikian. Oh, bagaimana lagi prosesnya ini? Bagaimana lagi ini? Sakitnya luar biasa. Bagaimana nanti meeting nasional? Bagaimana saya harus bertanggung jawabkan?
Semuanya itu sia-sia Bapak Ibu kalau kita tidak ada kuasa dari Tuhan. Makanya bangunlah dirimu, siap dibentuk, siap diproses, sehingga apa? Engkau akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.